Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan melanjutkan playlist dari audit sektor publik. Nah, setelah kemarin kita membahas kerangka ataupun acuan ya, kita menyebutnya untuk sektor publik, maka kita masuk kepada bukti audit dan pendukungnya. Nah, sekarang coba kita akan masuk ke dalam beberapa materinya. Sebelum itu seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training ya. Nah, kita masuk ke dalam pemahaman yang paling mendasar, apakah itu sebetulnya bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di sini adanya kriteria. Kalau kita kemarin sudah membahas suatu kerangka yang diterbitkan oleh BPK. Nah, itu adalah kriteria yang memang harus diketahui agar bukti audit ini apakah dia fit in terhadap kriteria atau dia tidak sesuai dengan kriteria. Nanti akan ada deviasi. Nah, deviasinya ini nanti akan menjadi temuan dari audit. Kita akan lanjutkan kembali teman-teman setelah pemahaman mendasar dari bukti audit. Apabila sudah memahami tentang bukti audit, maka hal ini berarti pertama, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat. Yang ketiga, prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit itu wajib untuk diketahui. Yang keempat adalah pengawasan agar tercapai objektivitas. Yang kelima adalah kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit yang didapatkan. Hal ini berarti pengembangan dari pemahaman bukti audit. Artinya hal kelima item ini menjadi pemahaman dari auditor ataupun dalam hal ini adalah institusi yang mengaudit ya. Hal ini harus dapat diyakini oleh auditor bahwa beberapa tujuan seperti bukti audit harus cukup dan kompeten, prosedur harus dipahami, pengawasan yang objektivitas. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Bukti audit meliputi yang pertama adalah catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan. Bisa berupa cek, bukti elektronik transfer, kontrak, buku besar, jurnal pembantu, dan semua catatan akuntansi yang relevan. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran dalam penyajian laporan keuangan. Jadi kita coba kelompokkan menjadi dua bukti audit, yaitu adalah bukti audit informasi ataupun catatan akuntansinya itu sendiri. Yang kedua adalah informasi lain yang mendukung dari catatan akuntansi itu. Nah, ini adalah pengelompokan dari bukti audit. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Sebelum kita lebih lanjut mengkolek dari bukti audit, kita pahami dulu apakah itu transaksi. Transaksi adalah kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas, ya, merubah posisi keuangan suatu entitas, ya, dan pencatatannya di mana data, bukti, dan dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi. Itu adalah definisi dari transaksi. Dan bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan ataupun landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas. Kalau kita boleh garis bawahi bahwa transaksi dia lebih kepada kegiatannya, prosesnya, sementara bukti transaksi adalah dokumennya. Itu perbedaan dari transaksi dan bukti transaksi. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Setelah kita memperoleh bukti transaksi tadi, kita perlu menganalisis lebih lanjut apakah bukti transaksi tadi memang bukti keuangan yang sah ya dalam konteks bukti keuangan sektor publik. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan penjual. Itu harus dapat dibuktikan. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani ataupun diparaf ataupun dicap oleh penerima atau pimpinan organisasi. Yang ketiga, sudah pasti harus ada tertulis keterangan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Yang berikutnya adalah tertulis barang ataupun jasa apa yang ditransaksikan. Entah itu pengadaan elektronik, entah itu pun jasa untuk konsultasi pihak independen, itu harus tertulis. Yang berikutnya nomor 5 adalah pastinya harus tertulis jumlah. Yang keenam adalah harus materai. Ya, jangan lupa untuk materai kita sesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Itu adalah syarat sah dari bukti keuangan publik. Kita lanjutkan kembali. Dan setelah tadi bicara bukti audit, kemudian teman-teman juga sudah berbicara transaksi dan bukti transaksi, kemudian syarat sah dari transaksi, kita sekarang akan memverifikasi. Kalau teman-teman sudah mendapatkan bukti transaksi tadi, sudah tahu, kemudian kita akan memverifikasi. Verifikasi adalah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Tujuannya adalah pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai, maka yang dirugikan adalah negara.
adanya kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen. Sebetulnya kebenaran formal dan substantif sudah saya leading kepada PMK nomor 250, PMK 05 2010. Di sana teman-teman akan ada penjelasan tentang kebenaran formal dan substantif. Yang terakhir, tujuan dari verifikasi bukti transaksi adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kita perlu memahami sekali bahwa pengadaan di dalam sektor publik, pembelian, pengeluaran uang, pengeluaran dari anggaran itu sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan dan kita harus memahami aspek lingkup verifikasi. Pertama, aspek ketersediaan dana. Yang kedua, aspek ketepatan tujuan pengeluaran. Apakah pengeluaran sudah sesuai kontrak? Apakah kontrak tadi sudah sesuai dengan anggaran? Dan yang berikutnya adalah kecocokan volume dan jenis pekerjaan. Kecocokan volume dan jenis pekerjaan ini sering sekali menjadi temuan di lapangan. Kita menemukan misalkan ada suatu bangunan yang ternyata konstruksinya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya. Sekali dipukul misalkan bangunannya langsung hancur ya. Artinya apa? Volume dan jenis pekerjaannya. Ataupun misalkan pengadaan jalan aspal. Kita misalkan pengadaannya sekian puluh kilometer, tapi setelah diukur ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Itu dia kecocokan volume dan jenis pekerjaan. Yang berikutnya adalah aspek kebenaran pembebanan anggaran. Yang keempat adalah aspek kebenaran tagihan. Yang terakhir adalah aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukung. Aspek kebenaran tagihan, apakah memang transaksinya ada dan benar ditagihkan kepada suppliernya, misalkan seperti itu, atau yang mengadakan pekerjaan jasanya. Apakah benar ditagihkan, bukan institusi yang fiktif. Aspek lingkup verifikasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan verifikasi, ada verifikasi ketersediaan dana, ada verifikasi ketepatan tujuan, tadi sudah kita bahas, ada verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, ada verifikasi kebenaran tagihan, dan yang terakhir adalah verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang bukti audit dan pendukungnya. Semoga bermanfaat untuk playlist audit sektor publik. Stay terus di channel Independent Training.